Assalamualaikum sobat pendengar, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah 1001 Malam Abu Nawas. Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Al-Kisah, suatu ketika usai sholat duhur, Abu Nawas berkeliling kota Baghdad sembari membawa sebuah lampu penerang. Abu Nawas kemudian berhenti di setiap sudut rumah dan kemudian memantau situasi di sekitarnya. Tingkah Abu Nawas ini kemudian menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana tidak, Abu Nawas yang selama ini dikenal orang cerdas, tiba-tiba berjalan di siang hari ketika sinar matahari masih menyinari sambil membawa lampu. Kemudian salah seorang warga Baghdad mengatakan bahwa Abu Nawas mulai gila. Hal tersebut kemudian ditimpali orang Baghdad lainnya yang juga berkata, Khalifah Harun ar-Rasyid pasti malu punya staf yang ahli gila. Mendapat berbagai perkataan dari orang, Abu Nawas tidak peduli. Bahkan kemudian esok harinya Abu Nawas kembali lagi keluar rumah dan melakukan hal yang sama. Tetapi saat keluar rumah, Abu Nawas berangkat lebih pagi lagi. Saat melakukan aksinya, Abu Nawas tak bersuara dan terus melihat situasi sekitar kanan dan kiri sambil menggoyangkan tangannya yang membawa lampu minyak. Pada hari yang kedua, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas sebagai orang waras. Makanya mereka kemudian bertanya kepada Abu Nawas tentang apa yang ia cari di siang hari dengan menggunakan lampu yang ia bawa. Abu Nawas kemudian menjawab, "Aku sedang mencari neraka." Mendengar perkataan Abu Nawas, mereka kemudian berpikir, apakah Abu Nawas mulai gila? Kemudian hari yang ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama seperti hari yang kemarin. Abu Nawas tetap celingak di kanan kiri rumah orang sambil tangannya membawa lampu minyak dengan cara digoyang-goyangkan. Dari situ orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang-orang gila yang berkeliaran. Sebab hal tersebut dirasa bahaya karena seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila atau mengintip orang mandi dengan berpura-pura gila. Karena itulah Abu Nawas lalu ditangkap dan diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun ar-Rasyid kemudian bergembira. Kegilaan Abu Nawas kemudian mereka goreng untuk menyudutkan wibawa Harun ar-Rasyid. Benar saja, Khalifah Harun malu akan tingkah laku Abu Nawas. Dia kemudian bertanya dengan nada yang keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari?" Abu Nawas menjawab, "Hamba mencari neraka paduka yang mulia." Kemudian Harun ar-Rasyid berkata, "Kamu gila Abu Nawas." "Sahib kamu gila," Abu Nawas menimpali. "Tidak paduka, merekalah yang gila." Kemudian Harun kembali bertanya, "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana. Dikumpulkan di depan istana. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Khalifah Harun dan Abu Nawas mendatangi mereka. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" Mereka menjawab, "Benar." Abu Nawas kembali bertanya, "Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat?"
Orang-orang kembali menimpali, betul, dasar sesat. Abu Nawas lagi-lagi bertanya, jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang-orang tersebut kemudian kembali, hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu. Abu Nawas berkata, baik, saya munafik, sesat, dan masuk neraka. Di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Orang-orang yang dikumpulkan tadi merasa tidak senang terhadap Abu Nawas. Mereka merasa diledek oleh mimik Abu Nawas. Mereka kemudian menjawab pertanyaan Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya itu? Abu Nawas kemudian berkata kepada Sultan Harun ar-Rasyid, Paduka yang mulia, mohon maaf. Tolong sampaikan kepada mereka bahwa neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Mengapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran akan catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Mendengar perkataan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetap lelaki yang jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, Abu Nawas, besok siang lanjutkan cari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Suatu hari istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, Hai Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti. Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan. Selang beberapa saat ranting pohon itu pun benar-benar jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Abu Jahil pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tunggu dulu, seru Abu Jahil. Ada apa Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh, berarti kamu pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu, tutur Abu Jahil. Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu, semuanya hanya kuasa Allah Abu Jahil, balas Abu Nawas. Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku? Tanya Abu Jahil. Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil? Ucap Abu Nawas menghindar. Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus mengikutinya sambil terus memohon. Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku, kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil tersebut. Sehingga agar Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledainya meringkik dengan ringkikan pertama. Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya dengan sigap Abu Jahil berkata, Seketika itu aku akan mati. Abu Nawas, bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya maka semua rohmu sudah keluar, tutur Abu Nawas. Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku, balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memukulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu keledai Abu Jahil meringkik, ia pun mulai cemas. Ini permulaan sakratul mautku, batin Abu Jahil. Selang beberapa saat keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata,
Sekarang aku sudah mati. Benak Abu Jahil dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan memindahkan Abu Jahil di dalam keranda tersebut. Kemudian mereka membawa keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan mereka terhambat oleh sebuah sungai, terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah di jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda dan berkata, Ketika aku masih hidup aku melewati jalur sebelah sini dan inilah jalur terdekat dan termudah, kata Abu Jahil sambil menunjuk ke arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Demikian kisah kelucuan Abu Nawas dan Abu Jahil. Semoga kisah ini bermanfaat.